Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari jual beli, fikih jual beli. Kita sampai sekarang hadis nomor 699. Nah, silakan dibaca. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhamani, keuntungan sesuai dengan tanggung jawab kerugian. Iya, sesuai dengan tanggung jawab kerugian. Al-Hamsah diriwayatkan oleh yang 5, wa dha'afahu, dan mendha'afkannya Al-Bukhari wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Sahih At-Tirmidzi dan Sahihnya At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Jarud dan Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Hakim dan Hakim, wa Ibnu Quttan dan Ibnu Al-Qattan. Baik. Hadis 699. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman. Ya, al-kharaj yang dimaksud di sini adalah keuntungan. Ya, keuntungan yang didapat. Bid-dhamani, berbanding lurus atau disesuaikan dengan tanggung jawab kerugian. Nah, maksudnya apa? Jadi hadis ini ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi suatu ketika ada seseorang yang dia beli budak. Ya, seseorang yang dia beli budak. Kemudian setelah budaknya dibeli, budaknya dimanfaatkan untuk pekerjaan. Ya, disewakan ataupun untuk pekerjaan. Akhirnya dia otomatis yang beli tadi dapat untung, ya. Setelah beberapa waktu ternyata dia dapati budaknya itu ada aib. Ada aib. Sehingga kita tahu di sini termasuk dalam kategori termasuk dalam aturan fikih jual beli adalah ketika ada aib barang, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan barang itu. Maka si pembeli tadi mau mengembalikan budaknya. Kenapa? Karena ada aib. Maka ketika dikembalikan, si penjual budak bertanya kepada pembeli, "Loh, tapi kamu sudah memanfaatkan budak ini dan kamu sudah dapat keuntungan. Kalau mau kembalikan, makanya kembalikan juga untung-untungnya. Karena kamu sudah pakai budak ini," gitu kan. Maka ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menyampaikan sebuah sabdanya, dan ini menjadi kaidah. Ya, menjadi apa? Kaidah. Maka Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu berbanding lurus atau sejalan dengan tanggung jawab kerugian. Maksudnya apa? Ya, maksudnya gini. Ketika barang itu sudah menjadi pemilik pembeli, ya, dan penjual sudah dapat uangnya, maka ini secara hukum fikih, si pembeli memiliki barang itu kan. Maka kalau ada apa-apa dengan barang itu, yang bertanggung jawab siapa? Pembeli atau penjualnya? Ya, pembeli. Misalkan taruhlah saya beli barang. Ya, saya beli barang. Ini sudah beli barang, taruhlah saya beli barang. Saya nggak tahu misalkan ada aibnya. Baik. Setelah saya beli barang, taruhlah barang saya tadi rusak. Saya pegang rusak. Baik, rusak. Yang rugi siapa? Saya atau penjualnya? Ya rugi saya. Ya rugi saya kan? Ya rugi saya. Ketika barang itu berada di bawah kepemilikan saya. Kan gitu. Atau misal saya beli hewan. Saya beli sapi misalkan. Iya. Saya beli sapi. Sapi saya beli.
kemudian saya nggak tahu, ya, sapi saya itu lepas, kemudian merusak tanamannya orang, maka si pemilik tanaman pasti minta ganti rugi karena hewan saya yang merusak. Nah, minta ganti ruginya kepada saya yang sudah membeli sapi itu atau kepada penjual sapi yang pertama? Ya enggak, mintanya ke saya, enggak mungkin minta penjual sapi. Mesti dodolan danang misalkan, ya enggak. Nah, ini namanya apa? Tanggung jawab daripada kerugian. Nah, maka karena pembeli ini memiliki tanggung jawab kerugian, maka keuntungan juga jadi memiliki pembeli. Kalau enggak berarti enggak adil. Ya, kalau enggak berarti tidak adil. Apa? Bapak mulai. Ya, Rana sih. Ya. Ya, jadi semacam itu. Ya. Maka di sini ini kaidahnya al-kharaju bidhaman. Jadi keuntungan itu sesuai dengan tanggung jawab kerugian. Maka di sini orang yang mau membatalkan jual belinya maka dibatalkan. Nah, kalau keuntungan selama barang itu dimiliki pembeli, ya sudah nggak boleh ditarik lagi. Ya, tidak boleh ditarik lagi. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5 wa dha'afahu al-Bukhari. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari, wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Wa sahahahu Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarud dan Ibnul Jarud, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan juga Al-Hakim, wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan. Maka hadis ini memberikan pelajaran, ya. Memberikan apa? Memberikan pelajaran. Ya. Apa pelajarannya? Kalau orang mengembalikan barang karena aib, ya. Kalau orang mengembalikan barang karena aib, ya, maka keuntungan yang diperoleh, ya, maka keuntungan yang diperoleh tetap menjadi hak pembeli, ya, tetap menjadi hak pembeli, ya, dan tidak dikembalikan ke penjual, dan tidak dikembalikan ke penjual. Ya. Nah, ini faedah daripada hadis nomor 699. Kawacurul hadis sih. Guys, tak waca deh. Andrian siapa sih? Hah? Oh, jangan, ya enggak apa-apa. Tak baca ya. Sekarang hadis berikutnya, hadis nomor 700. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Urwah al-Bariki, dari sahabat Urwah al-Bariki radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahu, memberikan kepadanya maksudnya kepada Urwah, memberikan kepada Urwah dinaron, 1 dinar, liyastariya bihi, liyastariya supaya dia membelikan, ya, maksudnya Urwah memberikan bihi dengan 1 dinar tadi. Membelikan apa? Udhiyatan, hewan kurban, ausyatan atau kambing, ya. Jadi Nabi SAW memberikan uang kepada Urwah. Perintahnya apa? Nabi memerintahkan kepada sahabat Urwah, belikan dengan uang ini hewan kurban. Ya. Belikan hewan ini apa? Belikan dengan uang ini apa? Hewan kurban. Fashtaro bihi syata ini. Fashtaro, maka membeli, Urwah membeli bihi dengan 1 dinar tadi, syata ini 2 kambing. Ya. Urwah membeli berapa? 2 kambing. Faba'a, lalu dia menjual ihdahuma, salah 1 kambingnya. Menjual salah 1 kambingnya bidinarin, seharga 1 dinar. Seharga 1 dinar. Fa'atahu bisyatin. Fa'atahu, maka Urwah datang kepada Nabi. Ya, Urwah datang kepada Nabi bisyatin, dengan membawa seekor kambing.
bawa seekor kambing, wa dinarin dan bawa 1 dinar. Jadi dikon nyabi, tuh kok no wedhus nggih duwe iki, terus urah balik duwe pancet wedhus ono. Jadi ini seorang sahabat yang masya Allah pandai dagang gitu ya, pinter dagang. Maka ketika datang kepada Nabi, Urwah bawa kambingnya dibawa, terus juga bawa uangnya juga 1 dinar. Maka ketika itu apa yang dilakukan Nabi? Fada'alahu, maka Nabi mendoakan lahu pada Urwah bil barokah, dengan keberkahan. Jadi didoakan barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Urwah fi bai'ihi, dalam jual belinya. Ya. Dalam jual belinya. Fakana, maka Urwah ini, ya, setelah itu maka jadilah Urwah, fakana, maka Urwah laushtaro, seandainya dia membeli turoban, debu atau tanah, la robiha fihi, sungguh dia akan untung dengan jual beli debu itu. Saking apa? Saking pintere dodol. Ya, jadi Urwah ini saking pintere dodol sampai bahkan dia bisa jual debu. Saking pintere. Ya. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5 illa Nasai, kecuali Imam Nasai. Waqat akhrajahu al-Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari fi dhimni haditsin, ya, dalam dalam sebuah hadis yang lain, walam yasuk lafdhahu, tapi beliau tidak menyebutkan lafadznya. Wa aurada Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyebutkan lahu bagi hadis ini syahidan, ya, penguat min hadisi Hakim ibn Hizam, dari hadisnya Hakim bin Hizam. Pada kulli hal, ya, hadis ini membahas satu masalah dalam masalah fikih jual beli. Apa fikih jual beli? Apa masalahnya? Masalahnya yang disebut dengan istilah jual beli fuduli. Ya, jual beli fuduli. Apa yang dimaksud dengan jual beli fuduli? Jual beli fuduli itu adalah orang menjualkan atau membelikan, ya, orang menjualkan atau membelikan dengan uang orang lain, dengan uang orang lain tanpa seizin orang lain tersebut, ya, tanpa seizin orang lain tersebut, ya. Ini namanya jual beli fuduli. Nah, contoh kasus misalkan ini biasanya terjadi dalam bakulan, misalkan barul atau dodol ayam, ya. Misalkan bakulan. Misalkan taruhlah barul jual ayam. Kemudian barul ingin sholat, kata sembahyang. Tapi gak titip nang sapa-sapa blas. Paham ya? Gak titip nang sapa-sapa. Jadi tinggal gitu aja. Ada orang datang. Ndelih bakule. Lang iki kate pinggir barul ana wong dodol apa pinggirmu? Misalnya Tambulan. Tambulan. Pinggir ana dodol terang bulan. Nah, ini gak dititipi, gak diapani. Tiba-tiba dia datang. Napa, Mas? Mau beli chicken misalkan. Barul ini gak titip blas nang gone wong bakul terang bulan. Maka didoli ambek sing bakul terang bulan. Oh ya wis Mas, sampean tuku. Ya tak apalen ya Andri ya. Ya, jadi hadis ini membahas satu pembahasan, apa itu jual beli fuduli. Ya, jual beli fuduli tadi ulang bahwasanya jual beli fuduli itu adalah orang menjual atau membelikan barang dengan uang orang lain tanpa seizin pemilik uang. Ini jual beli fuduli. Makan contohnya tadi, Bahrul misalkan dodol chicken. Kemudian Bahrul sholat. Chicken ini gak ditutup, terus ya gak titip nanggone sopo-sopo. Tidak titip sama sekali. Bahrul pergi. Kemudian ada orang datang mau beli chicken. Cari penjualnya nggak ada. Tapi di sisi ini, nang sisi Bahrul ono bakul terang bulan. Maka bakul terang bulan ini datang nanyai, mau ngapain Mas? Mau beli chicken. Kemudian bakul terang bulan ngedoli. Ini kan berarti menjualkan. Tapi Bahrul gak titip. Itu barangnya Bahrul.
Ya. Maka ini yang disebut jual beli fuduli. Jual beli bakul terang bulan yang menjualkan barangnya Bahrul tanpa seizin Bahrul, apakah ini dianggap sah atau tidak? Ya. Ini namanya jual beli fuduli. Ya. Maka ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jual belinya sah dengan syarat. Jual belinya sah dengan syarat. Apa syaratnya? Pemilik, ya, si pemilik mengizinkan setelah itu. Maksudnya pemilik ini pemilik uang atau pemilik barang, ya, mengizinkan setelah itu. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama. Nah, kalau ditarik ke kasusnya Bahrul, maka kita katakan bakul terang bulan tadi yang menjualkan chicken-nya Bahrul, kita katakan apakah sah? Tunggu dulu. Kita belum bisa menghukumi sah atau tidak sampai Bahrul datang. Kemudian penjual terang bulan lapor. Nek Bahrul ngomong, ya wes gak apa-apa. Makanya sudah sah, sudah selesai. Tapi kalau Bahrul mengatakan, loh ya gak iso ngene-ngene, bakul terang bulan tanggung jawab. Tanggung jawab, kembalikan uangnya. Ya. Jadi pendapat pertama mengatakan apa? Sah selama apa? Si pemilik barang atau pemilik uang mengizinkan setelah itu. Alasannya apa? Alasannya hadis ini. Karena tadi hadis ini kan disebutkan sahabat Urwah ini dikei Kanjeng Nabi duit tukuwo wedhus. Belilah kambing. Maka sahabat ini pergi ke pasar, beli kambing dapat 2. Habis itu geser, 1 kambingnya dijual, dapat uang. Balik kepada Nabi, uangnya utuh, wedhusnya ono. Maka ini Nabi SAW hanya mengizinkan beli kambing, tidak mengizinkan untuk menjualkan kambing. Tapi ketika datang Nabi ridho, ya wis lah gak apa-apa. Ya, maka gak apa-apa. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak sah. Tidak sah. Masio maringono diizinkan oleh si pemilik barang ataupun pemilik uang. Jadi tidak sah sama sekali. Kenapa? Karena ini menjual atau melakukan transaksi melakukan transaksi barang atau uang yang bukan milik dia. Sedangkan Nabi SAW menyampaikan apa? La tabi' ma laisa indak. Ojo didol sing duduk wekmu. Termasuk juga apa? Transaksi tanpa seizin pemilik. Ya nggak boleh. Karena dia itu jatuhnya wakil, maka dia hanya boleh bertransaksi sesuai yang diamanahkan. Nek dikon tuku ya tuku tok. Gitu. Tuku siji ya tuku siji. Ojo tuku siji kok tukono loro. Enggak boleh. Jadi dan pendapat yang kedua ini pendapatnya yang muktamad, pendapat yang dipegang, pendapat resminya mazhab Syafi'i. Nah, kalau ditarik ke kasusnya Bahrul, kalau ngikuti pendapat kedua, pendapatnya mazhab Syafi'i yang resmi, jual belinya tadi nggak sah. Supaya hati-hati, Bahrul sebelum pergi titip sik, tolong nek ana wong tuku dolono, regane ana nang ngono. Nah, maka selesai. Nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan pendapat kedua, nah bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini jelas bahwasanya memang sahabat Urwah ini ya beliau melakukan tadi transaksi yang di luar apa yang dikehendaki Nabi ketika memberikan amanah. Maka ada beberapa jawaban yang diberikan. Jawabannya yang pertama, alasan yang pertama, dinilai hadisnya ini hadis yang dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? Karena ada sanad yang terputus. Ya, karena ada sanad yang terputus. Terputusnya di mana? Terputusnya di tabi'in. Ada seorang tabi'in yang nggak disebutkan. Makanya hadis ini dihukumi hadis mursal. Ya, karena diriwayatkan dari Sufyan meriwayatkan dari Syabib ibni Urwah. Urwah meliwatkan dari orang meliwatkan dari Urwah al-Bariki. Ya, jadi hadisnya terputus, mursal. Maka dihukumi dhaif.
Baik. Itu pendapat pertama. Jawaban pertama. Jawaban kedua, kalaulah hadisnya sahih, maka dikatakan bahwasanya di sini Urwah itu dia menjadi wakil tapi sifatnya umum. Ya. Tapi sifatnya umum. Apa sifatnya umum? Ya. Maksudnya adalah tak cekeli duit wis sembarang kok gawe apa sing penting aku oleh wedhus. Jadi terserah mau jual beli apa kok wolak-walik terserah, yang penting saya dapat kambing. Itu maksudnya dia diberikan amanah, wis ini terserah, uang ini kamu utek-utek terserah. Kamu transaksikan terserah. Yang penting apa? Saya dapat kambing buat kurban. Ya. Maka di sini kalau seperti itu sifatnya ya boleh-boleh saja. Maka ketika sahabat Urwah tadi membeli kambing terus kok menjual kambing lagi, maka karena sudah masuk amanah yang diberikan Nabi. Karena Nabi sifatnya umum, wis terserah mbok apakno duiti. Yang penting datang bawa kambing satu. Yang penting itu. Itu jawabannya. Tapi wallahu taala alam, di sini kalau misalkan kebanyakan transaksi ya, biasanya nang nggone toko-toko atau ya bakul-bakulan gitu kan. Apalagi di pasar-pasar ya, biasanya kan jarang ya. Ada yang atau mungkin ada yang titip gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah saling yakin biasanya jarang. Ya, mungkin mengikuti pendapat pertama tadi yang mengatakan sah, ini lebih membuat nyaman ya, supaya jual belinya dihukumi apa? Dihukumi sah. Baik. Hadis berikutnya. Mana bisa dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha barang an syira'i dari menjual. Maaf butuh an'ami apa yang ada dalam perut hewan ternak hatta hingga tala'a melahirkan. Wan bai'i dan dari menjual ma fi duru'iha yang ada pada tangkai. Pokoknya. Wa an syira'i dan dari menjual al-abdi budak wa dan dia abikun sedang melarikan diri. Wa an syira'i dan dari menjual al-maghanimi kambing. Iya. Hatta ya bukan maghanim, jamak dari apa? Maghanim ini ghanimah apa sih? Harta rampasan. Maghanim dari harta rampasan. Hatta hingga tuksar dibagi. Wan sirai dan dari menjual sedekati maksudnya makanan sedekah. Zakat. Zakat hatta hingga tuqada dikuasai. Iya. Wa darbati dan dari darbatil ghais jadi satu. Wa darbatil ghais dan dari apa yang ditimpau. Ghais itu penyelam, darbah itu hasil penyelam. Ya. Dan dari hasil penyelaman. Rawahu Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, wal Bazzar dan Bazzar, wa Daraqutni dan Daraqutni bi sanad dhaifin dengan sanad yang dhaif. Baik, hadis berikutnya qala wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang an syira'i ma fi butunil an'am, dari membeli apa yang ada di dalam perut hewan, maksudnya janin, hatta tadha sampai melahirkan. Ya. Maka nggak boleh misalkan kita punya kambing, terus kambing kita hamil. Kita beli cuma anak-anak tok sing di dalam perut, maka nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di situ ada sisi jahalah, ada sisi gharar yang tinggi, ketidaktahuan. Beda kalau misalkan tak beli kambingnya, ya sudah katut anak-anak ya, yang di dalam perutnya, nggak masalah. Tapi kalau yang dibeli cuma anak-an, maka nggak boleh. Wa an bai'i dan dari menjual ma fi duru'iha, apa yang ada di dalam kantong susunya. Jadi susunya belum diperas. Mangko artekno apa duruk? Salah Ustaz. Nggih ngono. Ya. Jadi susunya belum diperas. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak diketahui. Karena tidak diketahui. Ya. Wa an syira'il abdi dan dari menjual budak wa huwa abik, sedangkan dia sedang kabur. Tak dol budakku regane 1.000 misalkan. Ini budak cek kabur. Enggak bisa. Padha kae misalkan tak dol manukku. Ini manuke, iki kolan ukur genteng. Ujul. Ayo enggak boleh. Wa an syira'il maghanim dan dari menjual maghanim itu ghanimah, harta rampasan perang, hatta tuksam sampai dibagi dulu. Kenapa? Karena sebelum dibagi masih belum jelas bagianku piro, kan enggak tahu.
Wa an syira'i sadaqat, dan dari membeli harta zakat hatta tukbat, sampai dipegang atau dikuasai oleh penerima zakat. Maka nggak boleh misalkan wis seru kecatat jenenge. Misalkan oleh beras zakat dunduman 5 kilo toko Masjid Al Buruj misalkan. Kemudian kita ngintip catatannya Caan misalkan. Oh jenengku ono. Kemudian berangkat ke penjualan nasi goreng misalkan. Mbak aku kok bengi, insya Allah oleh beras zakat. Tak dolan sampean yo. Nggak boleh. Kenapa? Itu bukan barangmu sekarang, itu masih belum kamu pegang. Nggak boleh. Nah, ini maksudnya sampai apa? Dikuasai. Kecuali kalau sudah dapat silakan dijual, nggak masalah. Wa an darbatil ghais, dan dari hasil orang yang menyelam. Makanya apa? Orang penyelam ini dia misalkan menyelam, biasa menyelam itu untuk cari mutiara atau cari ikan. Biasanya sekali selam itu dapat, kalau nembak ikan ya, dapat 2-3 ikan. Maka dia sebelum menyelam sudah transaksi dengan orang. Aku tak nyeblung, sekali nyeblung engkau bayarannya sakmene gawe membeli hasil tangkapan saya. Nah, nggak boleh. Apa? Karena ini gambling goror. Iso ae untung oleh akeh atau buntung nggak oleh belas. Maka nggak boleh. Ya, maka jenis-jenis jual beli ini semuanya dilarang. Dan dilarangnya maksudnya adalah tidak sah kalau dilakukan. Maka harta atau barang tetap menjadi pemilik penjual kalau ada, dan uang tetap jadi pemilik pembeli. Nggak boleh. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, wal Bazzar dan Bazzar, wa Daraqutni dan Daraqutni, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Maka hadis ini memberikan paling tidak ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama, di antara syarat jual beli adalah barang yang dibeli diketahui. Ya, barang yang dibeli diketahui. Ya. Maka kalau misalkan barangnya nggak diketahui, misalkan tadi kayak janin, anakan hewan tapi masih di perutnya, atau misalkan susu tapi masih di dalam wadahnya, kantong susunya, maka nggak sah. Ya. Yang kedua, faedah kedua, di antara syarat jual beli ya, adalah barang tersebut bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Maka kalau barangnya tidak bisa diserah terimakan, misalkan apa? Jual burung tapi burungnya masih di atas genteng. Ya. Atau misalkan jual budak tapi budaknya kabur. Ya, maka ini nggak sah. Kenapa? Karena barangnya tidak bisa diserah terimakan, dan di situ ada sisi gharar. Ya, maka ini tidak boleh. Baik, lanjut. Hadis berikutnya nomor 702. Ini nanti digabung ya, 702 sampai 3. Iya, Oh iya, nggak apa-apa digabung kabeh wis, nggak apa. Wa Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaru, janganlah kalian menjual membeli asamaka ikan filmai dalam kolam, dalam air. Fa innahu, maka sesungguhnya dia ghararun, adalah ada unsur gharar. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa asyara, dan berisyarat ila kepada anna, bahwasanya aswaba ini yang benar wakfu kemauqufannya. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang an-tuba'a, untuk menjual samaratun biji-bijian kita hingga tut'am. Ini maksudnya tut'am sampai bisa dimakan, sampai siap makan. Wala, dan tidak yuba'a, menjual sufun ala dharin. Suf itu bulu domba. Ala dharin, di atas punggung. Iya. Wala, dan tidak juga labanun, susu fildarin, di kantong susunya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani fil Awsat, dalam Al-Awsat, wa Daraqutni, dan Daraqutni, wa akhrajahu, dan mengeluarkannya Abu Daud fil Marasili, dalam Al-Marasil lil Ikrimah, dari Ikrimah. Wa akhrajahu, dan mengeluarkan Aidan juga mauqufan, secara mauquf ala Ibnu Abbas, atas Ibnu Abbas, bi isnadin qawiyin, dengan sanad yang kuat.
warajahu dan merujukannya Al-Bayhaqi. Wan Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'il madhamid, dari menjual al-madhamid, apa yang ada di dalam perut. Iya. Wal malakih dan al malakih, jual beli apa namanya? Jual beli ini sperma yang ya. Jual beli sperma. Rawal Bazar, ada surat Al-Bazar, isnadi dhaifin, dan dalam sanadnya ada kedhaifan. Maka 3 hadis ini berbicara tentang masalah yang sama sebenarnya, yaitu tentang dipersyaratkan barang yang dijual itu harus diketahui. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Hadis 702, qala wa ani bin Mas'ud, dari sahabat bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la tashtaru samak, jangan membeli ikan filma yang masih ada di dalam air. Fa innahu gharar, karena di situ ada sisi gharar. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa asyara ila an-nasab waqfu, dan beliau mensyaratkan bahwasanya yang benar hadis ini adalah mauquf, tidak sampai kepada Nabi, tapi ini adalah sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Maka hadis ini menjelaskan tentang masalah jual beli menjual ikan di dalam air. Maka kita lihat, memperjualbelikan ikan yang masih ada di dalam air, jika ada unsur ketidakjelasan, ya, maka tidak sah. Contohnya unsur ketidakjelasan. Beli ikannya masih dalam kolam. Tapi diduwi nanggone, sebelum dikeluarkan ikannya sudah dibayari, sudah transaksi, sudah akad. Maka ini enggak sah. Ya, maka ini enggak sah. Ya. Nah, maka solusinya gimana kalau sudah terlanjur enggak sah? Ketika ikan sudah diangkat, bikin transaksi lagi. Iya, soalnya di situ baru ketahuan ikannya dapat berapa. Ya, solusinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan jual beli ikannya di dalam air, namun tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur ketidakjelasan. Contoh misalkan, kita masuk ke rumah makan seafood, tulis jual segala macam jenis seafood fresh, iwak dipajang nanggone akuarium. Ini jelas kita nunjuk iwak iku, dijebokno wis iku wis jebokno. Maka ini kita bertransaksi ketika ikannya masih ada di dalam air, kita nunjuk itu ikannya, kemudian kita tahu bahwa diambilkan ya ikan itu, sah. Kenapa? Karena meskipun ikannya di dalam air, tidak ada unsur ketidakjelasan, semuanya jelas. Ya, semuanya apa? Jelas. Termasuk juga misalkan dodol bibitan lele misalkan. Maka sak kolam misalkan, ya, sak kolam. Kita nggak mengetahui tukun kabeh. Ikannya masih ada di dalam kolam. Kita nggak tahu karena ikannya ada di dalam kolam. Nggak tahu, mungkin ada di dalam itu lebih banyak, atau mungkin di dalam nggak ada sama sekali, gitu kan? Ketika diangkat loh kok sak mini, ya. Maka ini solusinya apa? Kalau sudah seperti itu, maka ketika diangkat silakan bertransaksi lagi. Baru transaksinya yang sah di situ. Ketika sudah diketahui, ya. Baik, kemudian 703. Qala wa Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan, nah Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuba'a samaratun, untuk dijual buah itu hatta tut'am, sampai bisa dimakan. Nah, ini sudah kita bahas ya tentang masalah menjual buah yang belum bisa dimakan, kita sudah bahas. Wala yuba'u sufun ala dhahrin, dan tidak boleh dijual wol atau bulu domba ala dhahrin, di atas punggungnya. Maksudnya boleh jek nempel, bulunya masih nempel, belum digunting, tapi sudah dibeli. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur gharar, ketidakjelasan. Ya, maka tidak boleh, harus dipotong dulu baru ketahui. Wala labanun fi dhar'in, tidak pula susu di dalam kantong susunya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani fil Awsat, dalam Mujamul Awsat, wa Daruqutni, dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil, ya, dari Ikrimah. Wa huwa rajih, dan ini adalah yang kuat, yaitu
Mursalnya dari Ikrimah. Wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibnu Abbas, dan diriwayatkan yang lain hadis ini bukan ucapannya Nabi tapi ucapannya Ibnu Abbas bi isnadin qawi dengan sanad yang kuat. Wa rajjahul Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Aku lihat yang hadis 703 ini ada yang mengatakan dia itu hadis ucapannya tabi'in, ada yang mengatakan dia ucapannya sahabat. Kemudian 704, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madhamin, melarang dari jual beli kandungan, maksudnya hewan yang ada di dalam perut ibunya. Sudah kita bahas. Kenapa? Karena ada unsur tidak jelas. Wal malaqih, dan jual beli sperma hewan, ya, maksudnya mengangkatkan spermanya itu. Rawahu Al-Bazzar, hadis diriwayatkan Bazzar, wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Taib, hadis terakhir di bab ini. Terakhir, kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam. Man aqala musliman, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli dari seorang muslim, dia tahu pembeliannya, aqala Allah akan membatalkan asratahu, dosanya. Iya. Rawahu Abu Dawud, dan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, Wasal Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Sa'id Ibnu Hibban, dan Taib, hadis 705, qala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman, siapa yang menerima pembatalan dari seorang muslim, bai'atahu, terhadap jual belinya. Makanya ada orang yang wis aku kasih tuku yo, terus diterima sama penjualnya, gitu maksudnya. Aqalahullahu asratahu, Allah akan membatalkan baginya dosa-dosanya. Ya, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, diperbolehkan melakukan pembatalan jual beli yang sah. Ya. Diperbolehkan melakukan pembatalan jual beli yang sah dengan syarat kedua pihak ridho. Ya, dengan syarat kedua pihak ridho. Ya. Baik. Yang kedua, hendaknya seorang menerima pembatalan jual beli, ya, hendaknya seorang menerima pembatalan jual beli dari rekan bisnisnya, selama alasannya bisa diterima. Apalagi seorang muslim. Jadi ini berbisnis jangan terlalu terlalu kaku gitulah. Ya, barangkali ada alasannya diterima, anakku mlebu rumah sakit, aku butuh duit misalkan, gak sido ya misalkan. Maka bisa diterima gitu. Kecuali kalau misalkan nggak bisa diterima alasannya, maka boleh kita menolak karena jual beli sudah sah gitu. Demikian, Allah taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wallahu taala alam.